Materi berikutnya yaitu eta correlation. Eta correlation adalah suatu uji statistik yang digunakan untuk melihat korelasi dengan data variabel yang pertama adalah nominal, yang kedua adalah interval. Jadi data jenis kelamin misalnya dengan intelijensi atau jenis kelamin dengan reaction time, karena ketika kita melihat data interval maka bisa juga korelasi ini digunakan untuk data yang bersifat rasio. Anda bisa menggunakan bukunya di Champion halaman 344 sampai 348. Saya akan memberikan contoh. Ini ada sebuah penelitian kontroversial, yaitu penelitian tahun 1970-an ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara antara jenis ras dengan skor intelijensi. Terdapat dua ras yang di sini, kulit putih dan kulit hitam. Data yang digunakan di sini adalah data manipulasi, jadi ini bukan data yang sebenarnya. Kita lihat skor IQ-nya. Di sini Anda bisa lihat skor IQ. IQ di sini sebuah hasil pengukuran yang bersifat interval, tidak bisa rasio karena tidak ada nol mutlak. Artinya ketika orang mendapatkan skor IQ 0 bukan berarti bahwa dia tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Nah, di sini Anda bisa melihat apakah terdapat hubungan antara IQ atau hubungan antara ras dengan tingkat intelijensi. Langkah penyelesaian seperti biasa, Anda harus menuliskan hipotesis, tentukan statistikat uji, hitung koefisien korelasi dan uji signifikasi. Lalu tentukan kesimpulannya. Yang berikutnya adalah penulisan APA. Nah, Anda rumuskan H0 dan H1-nya. Ini Anda sudah terbiasa. Tidak terdapat hubungan berarti ada di H0, dan terdapat hubungan itu ada di H1. Statistika ujinya, kalau Anda lihat rumus eta ini memang cukup kompleks, tapi bukan berarti ini sulit. Setelah kita menggunakan data latihan, pasti ini terlihat akan lebih mudah. Anda bisa lihat, pertama adalah N, berarti ada berapa banyak kelompok. Ketika di sini hanya jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan, maka N1 dan N2 itu hanya dua, N1 untuk laki-laki dan perempuan. Contoh di kasus ini ras kulit putih dan ras kulit hitam, maka hanya ada N1 dan N2. Tapi ketika nanti ada ras Asia, misalnya berarti ada N1, N2, N3. Jadi ini akan terus bertambah. N1, Y1 kuadrat, N2, Y2 rata-rata kuadrat, N3, Y3 rata-rata kuadrat, begitu selanjutnya sehingga ininya pun bertambah. YT adalah jumlah kuadrat dari setiap skor dari kedua sampel. Jadi jumlah kuadrat. Jadi setelah skornya dikuadratkan, maka kita dapat YT. Kita lihat dengan contoh yang kita hadapi. Biasanya kita akan lebih mudah kalau ini dilakukan secara manual. Anda bisa menggunakan Excel, lalu Anda pindahkan datanya. Anda akan membuat Y1 yaitu data yang pertama. Dalam hal ini kita gunakan untuk kulit putih, dan Y2 itu untuk kulit hitam. Nah, data IQ di sini kita kuadratkan terlebih dahulu. Sehingga kita akan mendapatkan YT kuadrat terakhirnya. Maka kita kuadratkan, ini dapat jumlahnya, dan ini juga dapat kuadrat dan jumlahnya. Jumlah sampel dalam setiap kelompok tidak masalah, berbeda. Jadi ini tidak menjadi masalah. Maka kita akan masukkan ke dalam rumus. Saya sudah pindahkan nilai totalnya. Jumlah Y adalah Y1 1503, dan Y1 kuadrat adalah 189.603. Dan ini data untuk Y2, dan Y2 dikuadratkan. Maka kita masukkan ke rumus. Pertama adalah kita mendapatkan YT kuadrat. Kita bisa lihat di sini 189.603.000 ditambah dengan 181.976, maka Anda akan dapat YT kuadrat. Ketika ada 3 kelompok, maka Anda tinggal menambahkan seluruhnya. Y1 rata-rata artinya ini Anda dibagi dengan jumlah N. Berapa N-nya? Anda bisa tahu yang satu kelompok adalah 12, yang satu kelompok lain adalah 13. Ini tinggal dibagi saja. Jumlah ini dibagi saja, maka Anda dapat rata-rata. Ketika ini dapat rata-rata kuadrat, maka Anda jumlahkan ini, Y1 dan Y2 dibagi dengan 25.
Jadi jangan menambahkan ini Y1 rata-rata, Y2 rata-rata dibagi 2, jangan melakukan itu. Karena akan terlalu banyak error, hasil pembulatan dan sebagainya. Lebih baik Anda melakukannya dengan Y1 ditambah Y2 jumlahnya, lalu dibagi dengan jumlah N. Lalu Anda tinggal masukkan ke rumus satu persatu. Ini sederhana, tinggal memasukkan rumus. Lalu didapatkan nilai korelasi 0,3. Dengan rumus Guilford ini termasuk korelasi rendah. Tapi pertanyaannya, apakah korelasinya signifikan atau tidak? Maka Anda bisa melanjutkan dengan uji signifikansi, yaitu Anda menggunakan tabel F, pendekatannya distribusi F, maka masukkan eta kuadrat, lalu masukkan N, jumlah kelompok, di sini jumlah kelompok 2, lalu 1 dikurangi eta kuadrat dikali K min 1. Ingat ketika Anda menggunakan tabel F, maka Anda harus punya 2 pembilang dan penyebut. Ada K1 dan NK1. N kurangi K. Di sini K1 berarti jumlah kelompok dikurangi 1, pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah N min K. Kita masukkan dulu rumusnya. Maka didapat nilai 2,29. Jadi ketika Anda memasukkan rumus semua nilai-nilai ini, maka Anda akan dapat 2,9. Pertanyaannya apakah signifikan atau tidak, maka Anda harus melihat tabel F. Di sini tabel distribusi F 2 untuk pembilang dan penyebut 25 kurangi 2, 23. Mari kita latihan dengan tabel F. Anda bisa lihat tabel F pada internet. Jadi saya ambil dari Junaidi Candiago WordPress, atau Anda bisa gunakan buku statistika yang bisa Anda gunakan. Anda lihat tabel F semuanya sama. Ada 0,05 dan 0,01, kita ambil 0,05. Lihat pembilangnya, tadi pembilangnya adalah K dikurangi 1, kelompok dikurangi 1. Di sini kita dapat 1 berarti, 2 kurangi 1 adalah 1, ini tabel pembilang. Dan penyebutnya adalah jumlah sampel dikurangi 2. Jumlah sampel dikurangi 2, karena kelompoknya ada 2. Nanti kalau kelompoknya ada 3 berarti N kurangi K, nanti dikurangi 3. Nah, di sini Anda dapat 23. Nah, nilai 23 di sini Anda bisa dapat, saya perbesar, itu itu 4,28. Kalau saya perbesar di sini 23 adalah 4,28. Maka kita bisa bandingkan hasilnya. F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dengan kata lain H0 diterima. Kesimpulan tidak ada hubungan, walaupun besar korelasinya 0,3, tetapi dia tidak ada hubungan karena tidak signifikan. Jadi kita tidak bisa mengartikan hasil korelasi yang kita dapatkan. Nah, sampai di sini semoga Anda bisa pahami. Untuk lebih paham maka Anda bisa menggunakan latihan ini, melihat hubungan antara jenis perusahaan dan usia para pegawai yang berada di perusahaan tersebut. Ada 2 perusahaan, konstruksi dan informasi teknologi. Lalu adapun data usianya, Anda bisa lihat di sini. Apakah ada hubungannya? Jika ada hubungannya berapa besar? Dan pemaknaannya asosiasi, karena datanya nominal. Jadi 0 sampai 1. Gitu ya. Semoga soal ini bisa dikerjakan oleh Anda.